Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang prinsip desain dan tema proyek ya. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang teknik memodifikasi objek. Baik anak-anak, tujuan belajar kita hari ini adalah nanti kalian mampu menyimpulkan prinsip desain ya. Dan kalian mampu menentukan tema proyek. Yang selanjutnya kalian mampu mengaitkan prinsip desain itu dengan proses menciptakan karya dua dimensi ya sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang ditemukan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan ya. Baik anak-anak, prinsip dasar perencanaan proyek karya seni rupa dua dimensi ya itu merupakan cara penyusunan ya dan pengaturan unsur rupa sehingga membentuk karya seni rupa dua dimensi yang memiliki nilai estetis seperti itu ya. Kalau kita lihat prinsip-prinsip penciptaan desain di perencanaan proyek kita itu terdiri dari prinsip keselarasan, itu biasa disebut harmoni nak. Jadi keselarasan dalam satu desain itu adalah keteraturan nak. Keteraturan tatanan di antara bagian-bagian desain ya. Maksudnya keteraturan itu adalah susunannya yang seimbang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Kemudian saling mengisi ya untuk mencapai kualitas yang disebut harmoni. Jadi faktor keselarasan itu merupakan faktor utama ya yang dan sangat penting dalam penciptaan sebuah karya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesebandingan. Nah, jadi kesebandingan itu adalah proporsi ya, proportion. Kesebandingan merupakan perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang lain atau antara bagian dengan unsur secara keseluruhan. Ya, sehingga memberikan efek yang menyenangkan. Ya, kemudian proporsi itu tidak janggal baik dari segi bentuk, dari segi warna, baik secara kenyataan maupun secara perasaan ya. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa itu banyak melibatkan perasaan. Baik, kemudian prinsip yang ketiga itu adalah irama. Nah, irama itu bahasanya ritme ya. Ritme itu adalah pengulangan yang teratur dari elemen atau unsur dalam satu objek. Faktor irama kerap kali memandu mata kita mengikuti arah gerakan. Nah, anak bisa lihat di situ ya ada karya yang berulang ya, susunannya ada yang besar, ada yang kecil itu ya. Jadi pengulangan yang teratur itu disebut dengan irama. Bagaimana caranya mencapai irama? Itu bisa dengan pengulangan murni. Nah, pengulangan murni itu artinya pengulangan dengan unsur yang sama. Nah, seperti contoh itu kan repetisi murni. Nah, jadi bentuk organis ya bentuk organis gitu ya. Kemudian pengulangan repetisi alternatif atau variasi ya nak ya. Artinya itu ada variasinya. Organis ini divariasikan dengan pointil ya. Apalagi itu ada teknik blok gitu ya. Itu namanya variasi. Nah, kemudian ada pengulangan progresi, yaitu dicapai dengan melakukan variasi baik pada komposisi ya, pada ukuran ataupun pada warna ya. Kemudian yang keempat itu ada prinsip balance. Nah, balance itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Keseimbangan dalam penciptaan desain itu adalah upaya menciptakan karya yang memiliki daya tarik visual. Nah, ya, keseimbangan pada unsur dan bagian desain maupun pada keindahan ya. Itu yang disebut dengan prinsip balance ya. Keseimbangan dapat memberikan efek simetris. Nah, artinya simetris itu keseimbangan bagian kiri bagian kanan sama persis ya nak ya. Sedangkan keseimbangan asimetris itu bagian kiri dan bagian kanan tidak sama, tetapi tetap dia memberikan kesan yang seimbang. Kemudian ada juga yang disebut dengan keseimbangan yang memusat. Nah, itu disebut dengan keseimbangan sentral ya. Jadi faktor keseimbangan berhubungan dengan penempatan unsur. Nah, perpaduan ukuran, perpaduan keharmonisan ya, sehingga memberikan kesan yang mantap pada karya. Kemudian prinsip yang terakhir itu ada
penekanan ya nak ya, dalam prinsip desain ada penekanan ya. Penekanan itu sangat penting nak, karena penekanan itu berbicara tentang faktor utama yang kita tonjolkan ya. Faktor utama yang kita tonjolkan, apa yang kita tonjolkan ya. Kemudian bagaimana melakukan prinsip penekanan? Penekanan itu bisa anak lakukan dengan menerapkan teknik memodifikasi objek. Salah satunya apakah distorsi, stilasi, transformasi, deformasi, itu bisa anak pilih. Nah, kemudian berkaitan dengan tema proyek kita, tema proyek untuk seni rupa 2 dimensi ini adalah memanfaatkan limbah plastik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik memodifikasi objek. Ya nak ya. Jadi itu tema proyek kita, memanfaatkan limbah plastik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik memodifikasi objek. Itu tema kita. Nah, kalau berbicara tema itu artinya gagasan, ide, pokok pikiran ya. Jadi gagasan kita adalah bagaimana mengelola sampah plastik yang ada di lingkungan kalian. Sampah plastik sebagai limbah domestik ya nak ya. Kalian beli mie, beli permen beli permen, beli snack itu namanya limbah domestik. Itu dikumpulkan, itu dimanfaatkan. Itu yang menjadi tema proyek untuk kelas 11. Kemudian untuk wujud karya karena bicara 2 dimensi, wujudnya adalah lukisan berbahan limbah plastik. Ya, kemudian ukuran minimal 40 x 50 cm dan finishing karya kalian itu adalah sampai pada tahap frame ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan hari ini tadi kalian sudah menjawabnya di grup di chat ya. Semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian. Untuk minggu depan kita akan membuat timeline project ya nak ya. Dan untuk hari ini Ibu sampaikan terima kasih sudah yang hadir di WA tadi. Nanti Ibu tetap kirimkan link absen. Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.